datar organ, mesokolon transversum, mesenterium, mesoappendix, dan mesosigmoid. Untuk greater sac merupakan kafum peritoneal, berisi cairan serus tipis. Jika berlebih disebut ascites, antara peritoneum parietalis dan visceralis. Lesser sac merupakan celah yang terpisah dari greater sac yang dibatasi oleh yang pertama batas anteriornya ada gaster, omentum maius dan minus, posterior ada pankreas, di inferior ada mesokolon transversum dan kolon transversum, batas superiornya hepar dan diafragma, batas sinistranya lien dan ligamentum gastrolienalis, dan untuk batas dextranya foramen epiploicum winslowi. Selanjutnya untuk sac atau ruangannya, yang pertama ada greater sac, cavum peritoneum, antara peritoneum dan visceral, berisi cairan yang tipis. Selanjutnya, ini yang tadi saya jelaskan, untuk foramen epiploicumnya, untuk batas-batas di ventralnya ada ligamentum hepatoduodenal, omentum minus, di caudalnya ada duodenum cranial, di cranialnya ada hepar lobus caudatus, dorsalnya ada vena cava inferior. Ini untuk batas-batas yang sudah saya sebutkan tadi, dari ventral, caudal, cranial, dorsal, sinistra, dan dextra. Selanjutnya organ-organ di abdomen. Yang pertama ada organ abdomen sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada organ intraperitoneal, yang mana organ ini tuh 2/3 lebih itu dilapisi peritoneum. Jadi bagi 2/3 bagian dari organ ini tuh dilapisi oleh peritoneum. Untuk organ ekstraperitoneal itu setengahnya itu kurang dilapisi peritoneum. Nah, nanti dari organ ekstraperitoneal terbagi menjadi retroperitoneal dan subperitoneal. Untuk organ di retroperitoneal sendiri ada pankreas kecuali cauda, duodenum kecuali pars cranial, kolon ascendens dan descendens, ren suprarenalis, ber area atau area nut, pars afixa hepatis. Untuk organ subperitonealnya ada organ pelvis. Selanjutnya digestive system, organ-organ berongga dan fungsi digestif. Sistem digestif terdiri atas dua bagian. Yang pertama ada organ berongga atau hollow organ sebagai saluran cerna, aksesoris glandular organs atau organ padat sebagai kelenjar cerna. Digestive system, hollow organnya oris, faring, esophagus, gaster, intestinum tenue, intestinum crassum. Untuk aksesori organnya ada gigi, kita pausen deh. Mulai. Aksesori organ itu ada teat, tongue, salivary glands, vesica velea, hepar, dan pankreas. Berikut untuk hollow organnya, organ pencernaan manusia itu berawal dari cavum oris, lalu lanjut ke faring, esophagus, lanjut ke gaster, lanjut ke duodenum, jejunum, ileum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, dan rektum, ampula anal, dan yang terakhir di anus. Duodenum, jejunum, dan ileum merupakan bagian usus halus atau disebut juga dengan enterik atau enteral. Cecum hingga rektum merupakan bagian usus besar atau disebut juga dengan kolon. Istilah intestinum merupakan gabungan enterik dan kolon. Sphincter hollow organ. Ada 5 sphincter penting pada hollow organ. Yang pertama ada pharyngoesophageal sphincter, gastroesophageal sphincter atau cardia, pyloric sphincter, ileocecal sphincter, dan anal sphincter interna dan eksterna.
Berikut untuk esofagus. Esofagus memiliki panjang 25-30 cm. Berada atau setinggi dengan vertebra cervicalis 6 sampai vertebra thoracalis 10. Terbagi menjadi 3 bagian, pars cervicalis, pars thoracalis, dan pars abdominalis. Untuk pars cervicalis terletak di posterior trakea dan di ventral vertebra, membentuk sphincter fisiologis esofagus atas yang selalu menutup. Untuk pars thoracalis-nya itu terletak di mediastinum posterior, di posterior dari perikardium yang melapisi atrium sinistra. Pars abdominalis melewati hiatus esofagus diafragma untuk bersatu dengan gaster, membentuk sphincter fisiologis esofagus bawah yang selalu menutup. Esofagus berguna untuk mengangkut makanan dari faring menuju ke lambung. Untuk nervusnya, nervus vagus berjalan di ventral dan dorsal esofagus. Ini untuk bagian-bagian dari esofagus, pars cervicalis, pars thoracalis, pars abdominalis. Selanjutnya untuk tempat penyempitan esofagus. Setinggi vertebra cervicalis 6 itu terjadi penyempitan akibat musculus constrictor faring inferior. Di vertebra thoracalis 4 terjadi penyempitan akibat aorta dan bronchus principalis sinistra. Di thoracalis 10 terjadi penyempitan akibat melewati hiatus esofagus diafragma. Untuk vaskularisasi esofagus sendiri, arteri pars cervicalis berasal dari rami esofageal arteri tiroidea inferior. Pars thoracalis berasal dari rami esofageal aorta thoracalis. Pars abdominalis berasal dari rami esofageal arteri gastrika sinistra. Vaskularisasi esofagus yang di bagian vena. Untuk pars cervicalis bermuara ke vena tiroidea inferior, nanti menjadi vena brachiocephalica dextra sinistra, dan selanjutnya menjadi vena cava superior. Pars thoracalis bermuara ke vena azygos dan hemiazygos, selanjutnya untuk vena cava superior sampai vena brachiocephalica sinistra. Pars abdominalis bermuara ke vena gastrika sinistra, lalu ke vena porta, lalu ke vena hepatica, dan terakhir ada vena cava inferior. Selanjutnya untuk gaster. Ciri-ciri gaster sendiri seperti berbentuk huruf J. Fungsinya untuk penyimpanan makanan sementara. Untuk bagian-bagian gaster ini bisa disebut juga dengan lambung ya teman-teman. Untuk bagiannya itu ada kardia, fundus, corpus, pylorus, curvatura major, dan curvatura minor. Untuk bagian kardia sendiri itu ada cardiac orifice, junction of esophagus. Untuk fundusnya itu berada di bawah diafragma dan sering terisi gas. Di fundusnya itu terdapat arteri gastrika brevis. Untuk korpusnya di bagian tengahnya, jadi dia bagian yang besar. Pylorus adalah akhir atau saluran air di lambung. Jadi dia langsung ke Jadi dia berada di akhir bagian perut. Di curvatura major itu ada arteri vena gastroomentalis dextra dan sinistra. Di curvatura minor ada arteri vena gastrika dextra dan sinistra. Ini untuk bagiannya. Jadi kardia itu di bagian sebelah sini, dari sini sampai sini itu korpus yang besar ini. Lalu pylorus itu di sebelah sini. Untuk ostium pyloricumnya di sini, sphincter pylorusnya di sebelah sini, plikanya itu seperti lipatan-lipatan gitu, lipatan gastrika. Untuk arterinya sesuai dengan letaknya. Baik, ini untuk bagian-bagiannya. Lalu untuk vaskularisasi gaster. Arterinya itu berasal dari cabang truncus coelicus. Jadi yang pertama ada arteri gastrika sinistra, ada arteri hepatica communis, nanti terbagi menjadi dua, arteri hepatica propria, arteri gastrika dextra, dan arteri gastroduodenalis menjadi arteri gastroepiploica dextra. Yang ketiga, arteri lienalis mempunyai dua cabang. Yang pertama cabangnya gastroepiploica sinistra, yang kedua cabangnya arteri gastrika brevis. Vena mengikuti arteri. Semua akan bermuara pada vena porta hepatica. Ini untuk inilah. Ini lambungnya.
Selanjutnya ada intestinum tenue, merupakan bagian terpanjang di sistem G1, tempat reaksi enzimatis dan absorb makanan atau penyerapan makanan. Gerak peristaltiknya menyebabkan pengosongan makanan di usus halus selama 3-6 jam. Panjangnya mencapai 2,6 sampai 6 meter. Untuk batasan-batasan dari intestinum tenue, yang pertama dari sphincter pylorus sampai bagian cecum. Pembagiannya duodenum yang 5%-nya itu proksimal, jejunum 40% di tengah, ileum 60% distal. Selanjutnya untuk duodenum. Duodenum disebut juga dengan usus 12 jari. Berbentuk huruf C dengan pankreas berada di lekukan di dalamnya. Terletak di region umbilicalis, di dorsal gaster dan kolon transversum. Pada lapisan dalam terdapat lipatan otot disebut plica semicircularis Kerkring. Terbagi menjadi 4 bagian. Ada pars cranialis, pars descendens, pars horizontal atau transversal, dan pars ascendens. Untuk pars cranialisnya itu ada intraperitoneum, pars descendensnya retroperitoneum, pars horizontalnya retroperitoneum juga, dan pars ascendensnya juga retroperitoneum. Ini untuk duodenumnya ada ligamen traits. Untuk vaskularisasi dari duodenum sendiri, arterinya itu merupakan cabang dari arteri gastroduodenalis, menjadi arteri pancreaticoduodenalis superior anterior dan superior posterior. Untuk cabang yang kedua berasal dari arteri mesenterica superior, menjadi arteri pancreaticoduodenalis inferior anterior dan inferior posterior. Vena mengikuti arterinya, semua akan bermuara pada vena porta hepatica. Selanjutnya untuk jejunum dan ileum. Letak seluruhnya intraperitoneal oleh mesenterium. 2/5 intestinum tenue, jejunum, 3/5-nya ileum, tidak ada batas, jejunum bagian oral, ileum bagian anal. Untuk ileum sendiri terletak di bagian hypogastrik region. Dindingnya tipis dan sedikit vaskular, plica semicircularisnya jarang atau sedikit. Mesenteriumnya itu ada arteri arkaden yang rapat dan arteri rekta yang pendek. Lumennya lebih sempit dan sering terisi, limfositnya plecupair atau terkumpul. Selanjutnya untuk jejunum terletak di umbilical region, dindingnya tebal dan banyak vaskularisasi, plica semicircularisnya padat atau banyak, mesenteriumnya ada arteri arkade renggang dan arteri rektanya yang panjang, lumennya lebih luas, sering kosong, untuk limfositnya soliter atau rata. Vaskularisasinya berasal dari arteri mesenterica superior. Arteri-arterinya yaitu pancreaticoduodenalis inferior, arteri jejunalis, arteri ilealis, arteri colica media, arteri colica dextra, dan arteri ileocolica. Baik, untuk pembagian-pembagiannya. Selanjutnya intestinum crassum. Pembagiannya ada cecum, appendix vermiformis, kolon, ascending transverse descending sigmoid, rectum, anal kanal. Intestinum carisum sebagian besar tertutupi oleh omentum maius, diikat oleh mesokolon atau intraperitoneum, memiliki lipatan otot disebut plica semilunaris, memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki intestinum tenue, yaitu haustra, taena coli, appendix epiploica. Struktur khususnya Taenia coli yang pertama, 3 longitudinal strip, libera, omentalis, mesosolica, thickenings of lingotidual muscle layer, maintain muscle tone. Haustra coli, sulci divisions, appendix epiploica, fat filled pouch of visceral peritoneum, hang from the intestine. Ini untuk cecum dan appendix vermiformisnya. Untuk usus besarnya ini pembagian-pembagiannya. Jadi tadi usus besar terdiri dari cecum, kolon ascendens descendens, kolon transversum, kolon sigmoid, dan rectum. Untuk ciri-cirinya, segmen-segmennya Haustra coli dibatasi oleh incisura coli. Terdapat kantong-kantong lemak dari peritoneum bernama appendix epiploica.
Terus ada appendix vermiformis. Terdapat Taenia coli, penebalan otot longitudinal, mukosa, plica semilunaris, vasa, arteri marginalis. Selanjutnya untuk rektum. Bergabung dengan kolon sigmoid. Descending into the pelvis, complete and well-developed longitudinal muscle layer. Selanjutnya untuk inervasi dari rektum dan anal kanal sendiri, untuk plexus submucosa Meissner, sekresi cairan mukosa, plexus myenteric Auerbach, kontraksi peristaltik usus, ekstrinsiknya ada simpatis dan parasimpatis. Kalau simpatis ada nervus panciki, memperlambat peristaltik usus. Untuk parasimpatis ada nervus vagus dan nervus pelvicus, mempercepat peristaltik usus. Baik, sekian dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Tiga mulai. Saya Rica mau tanya, boleh nggak? Ya, tanya kenapa? Oke, jadi tentang Trigonum inguinalis Hasselbalch itu kepentingan klinisnya apa ya? Nah, jadi Trigonum inguinalis Hasselbalch itu kan area lemah di dinding abdomen, tapi di bagian bawah. Nah, itu tuh dibatasi oleh vasa epigastrika inferior di lateral. Tepi lateralnya itu ada musculus rectus abdominis di medial dan ligamentum inguinal di inferior. Daerah ini itu lokasi terjadinya hernia inguinalis direkta. Jadi dia memiliki kepentingan klinis yang besar dalam pembedahan dan diagnosis hernia. Gitu. Apa ada yang kurang jelas? Oke, terima kasih, Ca. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ica mau izin tanya, Ya. untuk boleh dijelasin nggak hernia inguinalis itu apa? Nah, aku jelasin dari hernia dulu ya. Hernia itu adalah kondisi ketika organ atau jaringan dalam tubuh itu menonjol keluar melalui bagian otot atau dinding tubuh yang lemah. Jadi jika otot perut melemah, usus itu bisa aja nonjol keluar. Ini contohnya. Terus nanti untuk bonjolan, nah itu namanya hernia. Jadi hernia itu benjolan akibat organ yang menonjol keluar karena ototnya itu lemah. Dari contohnya tadi kan ada hernia inguinalis, berarti dia itu benjolan di selangkangan. Kayak gitu. Nah, gejalanya itu kayak ada kayak benjolan yang terlihat, terus habis itu nyeri, nggak nyaman gitu. Kayak gitu. Mungkin kurang jelas. Baik Ica, terima kasih sudah memahamkan. Baik, baik saya akhiri. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jessica Claudia Biskel dari NIM 51300250095. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang aksesoris digestive organ. Jadi organ aksesoris. Jadi organ aksesorius itu ada dua struktur. Struktur yang pentingnya itu ada dua, yaitu yang pertama ada hepar sama pankreas. Nah, arah aliran empedunya itu gini, dari kapiler empedu, kemudian ke intralobular bile duct, terus kalau ada ya, itu ke kanal Herring, kemudian ke ductus interlobularis, kemudian ke ductus hepaticus dextra atau sinistra, kemudian ke ductus hepaticus communis, dan ke ductus siticus atau ductus choledocus. Nah, kemudian dari ductus siticus ini dia itu mengandung empedu atau ductus choledocus. Nah, terus untuk arah aliran oksigen pankreas itu ke ductus pancreatus
pankreatikus yang mayor itu kemudian bercabang dua menjadi ductus tenoni dan ampulla veterini. Jadi dia cabangnya ada dua, yaitu ductus tenoni sama ampulla veterini. Kemudian itu gabungan dari gabungan ductus coledocus dan ductus pancreaticus mayor. Jadi ductus tenoni sama ampulla veterini ini gabungan ductus coledocus dan ductus pancreaticus mayor. Kemudian membahas hepar. Hepar itu dia itu organ metabolisme utama. Kemudian organ pencernaan terbesar. Kemudian dia kelenjar terbesar tubuh. Kemudian intraperitoneal, dan dia itu terletak di region hipokondrium dextra dan epigastrium. Jadi dia itu sangat penting ya, hepar itu atau hati itu sangat penting untuk metabolisme utama, pencernaan terbesar, kemudian ada kelenjar terbesar tubuh, kemudian intraperitoneal, kemudian letaknya hati itu ada di region hipokondrium dextra dan epigastrium. Kemudian untuk intraperitoneal itu sendiri artinya itu di situ kan hepar itu intraperitoneal ya. Intraperitoneal itu adalah istilah medis yang merujuk pada lokasi atau tindakan yang berada di dalam peritoneum atau di perut. Jadi dia itu terletak di perut ya, berada dalam rongga. Baik. Kemudian permukaan anterior hepar, anteriornya depan. Jadi yang pertama itu ada dibagi menjadi dua lobus, yaitu lobus hepatis dextra sama lobus hepatis sinistra. Untuk lobus hepatis dextranya itu terdapat ligamen triangular dextrum, kemudian impressiones costarium, dan ligamen coronarium. Kemudian untuk lobus hepatis sinisternya itu ada ligamen triangular sinistra dan ligamen coronarium. Terus di anterior hepar ini juga ada ligamen falciformis hepatis sama ligamen teres hepatis. Itu yang anterior. Kemudian permukaan visceralis hepar. Visceral hepar itu ada dua kan tadi, lobus hepatis dextra sama sinistra, kanan sama kiri. Untuk yang dextra itu ada lobus quadratus, ada lobus caudatus, kemudian ada vena cava inferior, ada vesica biliaris, ada ligamen triangular dextrum, ada area nuda, sama ada porta hepatis. Nah, untuk porta hepatis itu ada vena porta, ada arteri hepatica propria, sama ductus hepaticus communis. Jadi di lobus hepatis dexter ini isinya ada 7 ya. Ada lobus quadratus, lobus caudatus, vena cava inferior, vesica biliaris, ligamen triangular dextrum, area nuda, sama porta hepatis. Nah, untuk porta hepatisnya ada lagi isinya ada vena porta, arteri hepatica propria, sama ductus hepaticus communis. Kemudian sekarang yang sinistra. Lobus hepatis sinistra itu isinya ada ligamen coronarium sama ligamen triangular sinistra saja. Udah, baik. Ini ada untuk ligamen triangular itu yang di atas ini. Kemudian ligamen teres itu ke vena umbilicus, ligamentum venosus. Baik. Kemudian ini strukturnya hepar ya.
ini hepar itu secara anatomis itu dibagi menjadi 3 lobus, yaitu ada lobus yang dekstra, lobus sentral, sama lobus sinistra. Nah, kemudian secara fungsional dia cuma dibagi 2, yaitu ada yang dekstra sama sinistra. Kalau anatomis 3, kalau fungsi cuma dekstra sama sinistra aja. Nah, kalau untuk yang secara anatomis, kan tadi ada dekstra, sentral, sama sinistra ya. Nah, sinistranya itu terbagi menjadi 4, yaitu untuk lobus sinistra itu ada ciri-cirinya itu ada 4, yaitu ujungnya menjadi appendix fibrosa hepatis, kemudian terdapat benjolan tuber omentalis, kemudian antara lobus caudatus dan lobus sinistra. Kemudian dengan lobus quadratus terdapat ligamen teres hepatis. Kemudian di ligamen teres hepatis itu ada derivat vena umbilicalis dan dibungkus oleh ligamen falciformis hepatis peritoneum. Nah, ligamen falciformis hepatis ini, peritoneum ini ada 2 ligamen lagi, yaitu ligamen coronaria anterior sama ligamen coronaria posterior. Itu gabungan dari ligamen triangular dekstra dan sinistra. Jadi kalau seumpamanya ada ciri-ciri kayak gitu, ciri-ciri ujungnya menjadi appendix fibrosa hepatis, terdapat benjolan tuber omentalis antara lobus caudatus dan lobus sinistra, dan ada dengan lobus quadratus terdapat ligamen teres hepatis itu tadi, berarti itu ciri-ciri dari hepar lobus secara anatomis lobus sinistra. Kemudian secara fungsional, tadi kan dibagi 2, ada dekstra sama sinistra. Untuk dekstranya dia ada lobus dekstra dan lobus caudatus dan procerus caudatus. Nah, untuk sinistranya itu ada lobus sinistra, lobus quadratus, dan procerus papillaris. Nah, kemudian untuk tambahan, ini tambahannya secara anatomis, lobus dekstra dan lobus sentral itu membentuk fisura sagittal. Jadi antara dekstra sama sentral itu membentuk fisura sagittal yang merupakan letak dari vena cava inferior dan vesica velea. Kemudian untuk lobus centralis dan lobus sinistranya, dia membentuk fisura sagittal sinistra yang merupakan letak dari lobus quadratus ke visum horizontal dan lobus quadratus. Untuk lobus quadratusnya yang ke visum horizontal itu ada vena porta, arteri hepatica propria, dan ductus choledocus. Untuk lobus quadratusnya ada procerus papillaris sama procerus caudatus. Kemudian vesica velea atau biliaris atau empedu itu ada kolum, corpus sama fundus. Nah, untuk saluran empedu di sini itu ada ductus hepatica dextra ke sinistra, ada ductus hepatica communis, ductus cysticus, sama ductus choledocus. Kemudian ada jadi di sini itu ada hepatic duct atau ductus hepaticus. Jadi di sini aku mau ngejelasin dulu tentang saluran jalur yang membawa empedu dari hati sampai ke usus 12 jari ya. Jadi yang pertama itu kan ada ductus hepaticus.
Nah, fungsi utama dari ductus hepaticus tadi itu membawa empedu yang diproduksi oleh hati kan, oleh hepak. Nah, terus di dalam hati itu empedu itu dikumpulkan dari saluran kecil lalu membentuk lobus kanan hati dan lobus kiri hati. Kemudian kedua saluran ini bergabung membentuk ductus hepaticus communis. Jadi hepatic duct ini adalah jalur awal empedu dari hati. Jadi hepatic duct, ductus hepatica itu jalur awal empedu dari hati. Kemudian yang kedua ada cystic duct atau ductus cysticum. Itu dia itu menghubungkan kantong empedu dengan hepatic duct, dengan hepatica ductus hepaticus. Jadi ductus cysticum ini dia menghubungkan antara kantong empedu sama ductus hepaticus. Dia itu memiliki dua fungsi penting, yaitu mengalirkan empedu dari hati ke kantong empedu untuk disimpan. Kemudian dia itu juga mengalirkan empedu dari kantong empedu untuk kembali ke saluran empedu utama saat dibutuhkan. Jadi bisa untuk menyimpan dan juga untuk bisa mengembalikan ke saluran empedu utama. Nah, untuk kantong empedu sendiri itu fungsinya untuk menyimpan dan memekatkan empedu. Kemudian yang ketiga ada common bile duct atau ductus coledocus. Common bile duct itu ductus coledocus. Nah, ductus coledocus ini terbentuk dari gabungan ductus coledocus sama ductus cysticum. Jadi dia gabungan dari antara ductus coledocus sama ductus cysticum. Kemudian dia itu saluran utama empedu. Fungsinya dia untuk membawa empedu menuju duodenum atau usus 12 jari. Biasanya muaranya itu bersama saluran pankreas di papilla duodeni mayor. Jadi di papilla duodenum mayor. Kemudian empedu yang masuk ke duodenum itu fungsinya untuk membantu pencernaan lemak sama mempermudah penyerapan vitamin larut lemak. Gitu. Jadi lanjut kemudian sekarang ke pankreas ya. Jadi pankreas ini bersifat endokrin dan eksokrin. Dia itu memiliki ductus pancreaticus wirsunghi yang bergabung dengan ductus coledocus. Nah, dibagi bagian-bagiannya itu dibagi ada kaput yang terletak di cekungan duodenum, kemudian ada kolum, ada korpus, letaknya di superiornya, berjalan ke arteri lienalis, kemudian ada cauda. Vaskularisasinya itu dari arteri mesentaris superior dan arteri lienalis. Nah, untuk aliran vena berakhir pada vena porta melalui vena lienalis. Baik, kemudian ini kan untuk pankreas ada both exocrine and endocrine gland, yang artinya pankreas itu bekerja sebagai kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Nah, untuk kelenjar eksokrin dia itu menghasilkan enzim pencernaan. Nah, untuk endokrin sendiri dia itu menghasilkan hormon. Nah, kemudian di situ ada fungsi eksokrin. Selain menghasilkan enzim, dia itu setelah menghasilkan enzim dia itu akan dialirkan ke duodenum, yaitu usus 12 jari melalui ductus pancreaticus. Enzim yang dihasilkan oleh eksokrin itu ada amilase, lipase, sama tripsin dan chymotrypsin. Untuk amilase itu untuk mencerna karbohidrat, lipase mencerna lemak, tripsin dan chymotrypsin itu untuk mencerna protein. Nah, kemudian fungsi endokrin itu dia itu dilakukan oleh pulau Langerhans yang menghasilkan
hormon yang langsung masuk ke darah. Nah, yang dihasilkan itu ada insulin sama glukogen. Untuk insulin menurunkan kadar gula darah, glukogen menaikkan kadar gula darah. Kemudian ada di sini secondarily retroperitoneal kan. Itu pankreas termasuk organ retroperitoneal yang artinya awalnya berada dalam peritoneum saat perkembangan embrio, kemudian dia melekat ke dinding posterior abdomen. Kemudian ada lokasi pankreas. Lokasi pankreas itu terletak di lekukan duodenum ke bagian kepala pankreas, kemudian memanjang ke kiri hingga mencapai limpe. Kemudian bagian pankreas itu ada kepala, badan sama ekor. Kalau untuk kepalanya di dalam kurva duodenum, badannya melintang ke abdomen, dan ekornya mendekati limpa. Kemudian di sini ada pancreatic duct, ductus pankreas itu untuk saluran pankreas utama. Main pancreatic duct itu saluran pankreas utama itu dia membentang di sepanjang pankreas, kemudian bergabung dengan saluran empedu, kemudian bermuara di duodenum. Kemudian untuk aksesori pancreatic duct-nya, saluran pankreas tambahan itu terletak di kepala pankreas, kemudian berhubungan dengan saluran utama dan masuk ke duodenum. Dan lanjut. Baik, kemudian aku di sini membahas tentang spleen. Spleen itu artinya limpa. Nah, untuk karakter umumnya limpa itu dia organ limfoid terbesar dan sangat vaskular. Yang artinya organ ini memiliki banyak pembuluh darah, vaskularisasi tinggi yang terlihat dari banyaknya percabangan arteri dalam gambar. Jadi arterinya itu banyak banget bercabang-cabang. Untuk lokasi sendiri itu dia berada di kuadran kiri atas, terletak di bagian kiri atas rongga perut dan di belakang lambung. Posisi anatomisnya berada di sebelah belakang posterior lambung. Untuk fungsi utamanya, limpa ini memiliki peran penting banget. Yang pertama, filtrasi darah, menghilangkan antigen yang terbawa oleh darah. Kemudian yang kedua, daur ulang sel darah, itu bertugas menyaring dan menghancurkan sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Kemudian hematopoiesis pada janin. Jadi selama masa perkembangan janin di dalam rahim, limpa itu fungsinya sebagai tempat pembentukan sel darah. Kemudian sebagai penyimpanan, yaitu berperan sebagai tempat penyimpanan keping darah atau trombosit. Baik, kemudian di sini lien itu sama juga, yaitu limpa. Jadi lien itu tadi sama kayak limpa. Dia itu ini sama yang kayak dijelaskan tadi, retroperitoneal, terletak di hipokondrium sinistra. Kemudian pada margo superior, yaitu terdapat incisura lienalis. Kemudian vaskularisasinya yaitu ke arteri lienalis dan vena lienalis, masuk melalui hilum. Terdapat 3 impresio, yaitu impresio kolika, impresio gastrika, dan impresio renalis. Kemudian sini ada aorta abdominis. Aorta abdominis itu mulai dari hiatus aorticus pada kemudian aorta abdominalis itu mulai dari hiatus aorticus pada vena torakal 12
berakhir pada vena lumbal 4 dan bercabang menjadi arteri iliaka, communis, sinistra, dan dextra. Nah, itu terletak di ventral columna vertebralis pars lumbalis, sebelah kiri garis median dan vena cava inferior. Kemudian cabang-cabang aorta abdominalis. Cabang parietalnya itu ada arteri prenico-abdominalis, arteri prenica inferior dextra atau sinistra. Kemudian ada arteri lumbalis 1 sampai 4 dextra atau sinistra, dan ada arteri sacralis media. Kemudian cabang visceralnya ada arteri suprarenal media dextra atau sinistra, arteri renalis dextra atau sinistra, arteri spermatica interna, arteri arteri ovarica dextra sinistra. Kemudian ada truncus coeliacus, ada arteri mesenterica superior dan arteri mesenterica inferior. Kemudian ini aorta abdominal, baganya yaitu dibagi menjadi 2 cabang kan, cabang parietal sama cabang visceral. Kemudian cabang parietal itu ada arteri prenica abdominal atau inferior dextra atau sinistra. Kemudian ada bercabang di situ ada arteri suprarenal superior dextra atau sinistra. Kemudian ada arteri lumbalis 1 sampai 4 dextra atau sinistra. Kemudian ada sacralis media, dan ada arteri lumbalis di sacralis media itu ada arteri lumbalis lumbalis 5 dextra atau sinistra. Kemudian untuk cabang visceralnya dia itu ada truncus coeliacus, dan truncus coeliacus menjadi 3 cabang utama, yaitu arteri gastrica sinistra, arteri hepatica communis, dan arteri lienalis. Untuk arteri hepatica communis itu bercabang jadi arteri gastrica duodenalis dan arteri hepatica propria. Untuk arteri gastroduodenalis itu ada bercabang jadi arteri gastromentalis dan arteri pancreatico duodenalis superior. Untuk arteri hepatica propria bercabang jadi arteri gastrica dextra, arteri hepatica sinistra, dan arteri hepatica dextra. Arteri hepatica dextra bercabang menjadi arteri cistica. Kemudian untuk cabang visceralnya itu kemudian ada suprarenal media dextra dan sinistra. Kemudian arteri renalis dextra sinistra bercabang menjadi arteri suprarenal inferior dextra atau sinistra. Kemudian ada arteri gonadal dextra atau sinistra bercabang menjadi arteri testikular dan arteri ovarica. Kemudian ada arteri mesenterica superior menjadi 6 cabang, yaitu arteri pancreatico duodenal inferior, arteri jejunalis, arteri ilealis, arteri iliocaecalis, arteri colica dextra, arteri colica media. Kemudian ada arteri mesenterica inferior bercabang menjadi arteri colica sinistra, arteri sigmoida, dan arteri rectalis superior. Arteri rectalis superior bercabang menjadi arteri hemorrhoidalis superior. Baik, kemudian di sini ada catatan klinisnya. Catatan klinis aneurisma aorta itu adalah benjolan pada dinding aorta atau lemahnya dinding aorta. Yang pertama ada aneurisma aorta abdominal, aneurisma aorta torakal, sama aneurisma aorta torakoabdominal. Jadi ada 3 aneurisma aorta, ada di abdominal, torakal, sama torakoabdominal. Kemudian di sini ada vena cava inferior. Letaknya dia ada di vena lumbal 4 sampai 5 pada penggabungan dari 5 iliaca communis, sinistra, dan dextra sampai masuk atrium dextrum. Vena iliaca communis sinistra jauh lebih panjang.
Nah, terletak sedikit ke kanan dari garis median ventral dari kolumna vertebralis dan musculus major dextra. Nah, kemudian vena cava inferior ini menerima aliran darah dari ada dua dari cabang parietalis sama cabang visceralis. Cabang parietalis itu ada vena praenica inferior dextra atau sinistra dan vena lumbalis. Untuk cabang visceralnya ada vena hepatica, vena renalis dextra atau sinistra, vena suprarenalis dextra sama vena spermaticus interna atau ovarica dextra. Kemudian untuk catatan klinisnya lagi, untuk sindrom vena cava inferior adalah kompilasi gejala yang dihasilkan dari obstruksi vena cava inferior disebabkan oleh kompresi patologis atau trombosis di dalam vena itu sendiri atau akibat kompresi janin di rahim. Kemudian vena abdomen. Semua vena abdomen itu mengikuti arterinya bermuara ke vena cava inferior, kecuali ada vena suprarenal inferior sinistra ke vena renalis sinistra. Kemudian ada vena testiculo-thoracika sinistra. Kemudian ada vena sacralis media ke vena iliaca communis sinistra. Kemudian ada vena porta hepatica ke hepar, masuk ke jaringan hati, kemudian ke vena hepatica, kemudian ke vena cava inferior. Nah, untuk vena porta hepatica itu ada ke vena mesenterica superior, vena renalis ke vena mesenterica inferior, kemudian vena gastrica dextra atau sinistra atau vena coronaria ventriculi ke ramus esophagus. Kemudian ada vena paraumbilicalis. Kemudian untuk anastomosis porta atau porta cavanya itu satu di esophagus, kemudian di umbilicalis, di rectum, dan di retoperitoneal. Kemudian di sini ada cirrhosis hepatis. Jadi cirrhosis hepatis itu peningkatan tekanan vena porta ke varises esophagus, varises sekitar umbilikus, varises anus atau hemoroid dan ascites. Untuk varises esophagus itu ada hematemesis dan melena. Untuk varises sekitar umbilikus itu kaput medusa. Ini contoh dari cirrhosis hepatis. Kemudian sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tuh, 2, 3. Jessica, boleh tanya nggak? Iya, silakan. Ya, silakan. Peran hepar sama hubungannya dengan sistem porta apa? Oke, baik. Jadi aku jelasin lagi kan tadi itu organ metabolit terbesar yang perannya dia itu dalam detoksifikasi, mendetoks tubuh. Kemudian ada metabolisme nutrisi, dan produksi empedu. Darah Darah itu dari saluran cerna kan masuk ke hepar, masuk ke hati itu melalui vena porta hepatica sebelum dialirkan kembali ke vena cava inferior. Jadi dia ke vena porta hepatica dulu. Nah, gangguan pada sistem ini dapat menyebabkan hipertensi portal dan cirrhosis hepatis. Itu. Apakah sudah jelas? Sudah. Terima kasih, Jess. Oke, terima kasih. Baik. Oke, terima kasih. Baik. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memulai untuk menjelaskan tentang genitalia feminina. Untuk organ dibagi menjadi dua, interna dan eksterna. Untuk interna ada varium, tuba uterin, uterus, kemudian vagina. Kemudian untuk yang eksterna ada vulva atau pudendum. Kemudian ada ex fatio vesicouterina, kemudian ex
cavatio rectouterin. Kemudian genitalia interna feminina. Yang pertama ada uterus. Uterus itu organ berongga, disebut juga histera, yang diambil dari bahasa Yunani. Kemudian histerektomi atau pengangkatan potongan uterus atau histerogam foto uterus. Kemudian yang ketiga ada dinding muskular tebal dalam cavum pelvis minor antara vesika urinaria dan rektum ke arah caudal cavum uteri berhubungan dengan vagina. Kemudian uterus ini terdiri dari 3, ada fundus, corpus, dan cervix uteri. Untuk bagian-bagian uterus ada fundus uteri, corpus uteri, cervix uteri. Untuk cervix uteri itu ada antara OI dan OE. Yang pertama portio supravaginalis dan yang kedua ada portio vaginalis. Portio vaginalis dengan vagina membentuk fornix vagina. Fornix vagina itu ada 3, ada anterior, lateral, posterior. Kemudian ruangan uterus juga ada 3, ada cavum uteri, isthmus uteri, canalis cervix. Kemudian OUE atau orificium atau ostum uteri. Fiksasi uterus dan hubungan dengan peritoneum. Yang pertama, perlekatan cervix uteri secara langsung pada vagina. Yang kedua, secara tidak langsung melekat pada struktur di sekitarnya. Yaitu ada rectum, vesika urinaria, kemudian diafragma pelvis dan tulang pelvis. Kemudian melalui ligamen uterus, ada ligamen teres uteri, ligamen ovari propria, kemudian ligamen latum uteri atau plica lata, kemudian ligamentum ini menfiksasi cervix, yaitu ligamen cardinalis dan ligamen uterosacralis. Kemudian ini tampak superior dengan peritoneum utuh, dan ini yang bawah ada tampak superior dengan peritoneum dan uterus diangkat. Kemudian uterus bentuk dan ukuran. Ini ada bentuk dan ukuran, kemudian letak dan strukturnya. Posisinya tidak fix, tergantung pada isi vesika urinaria dan rektum, dipengaruhi oleh umur dan keadaan lain kehamilan. Biasanya ada seperti uterus ketika baru lahir, kemudian 4 tahun, kemudian masa pubertas, kemudian ada orang dewasa. Ini gambar pertumbuhan rahim. Kemudian pada wanita yang belum pernah hamil atau melahirkan, dinding ada beberapa ciri-ciri, yaitu dinding tebal dan bentuk seperti buah pir, piriformis terbalik. Kemudian apeks mengarah ke caudodorsal, uterus seluruhnya terletak di dalam pelvis. Kemudian basis terletak caudal dari apertura pelvis cranialis. Kemudian posisi uterus. Kalau normal itu posisi mengarah ke ventrocranial anteversi dan antefleksi. Kemudian untuk anteversi itu sumbu panjang cervix dengan sumbu panjang vagina membentuk sudut kurang lebih 90 derajat menghadap ke ventral arah sebaliknya atau disebut retroversi. Kemudian antefleksi sumbu panjang korpus dan sumbu panjang cervix membentuk sudut menghadap ke arah ventral. Arah sebaliknya itu retroversi. Kemudian posisi mudah berubah bila vesika urinaria ataupun intestinum distensi atau karena berisi penuh. Pada beberapa wanita, posisi retroversi itu meskipun vesika urinaria kosong dan korpusnya menghadap ke dorsal. Kemudian vaskularisasi ligamen nervus uterus. Ada arteri uterina, kemudian yang kedua ada arteri vaginalis dan ramus uterina, kemudian yang vena plexus venosus uterina yang mengikuti arteri uterina dialirkan ke vena pundedalis interna. Kemudian inervasinya serat otonom dan sensorik melalui plexus
uterovaginalis berjalan sepanjang arteri uterina. Kemudian aliran limfe uterus dari fundus dan bagian cranial corpus ke ligamen lumbalis atau aorta ticus paraorticus, bagian caudal corpus ke ligamen iliaca externa, kemudian dari cervix ke ligamen iliaca externa, interna, dan ligamen sacralis. Kemudian beberapa pembuluh limfe uterus dekat tempat masuk tuba dan ligamen teres uteri ke ligamen inguinalis superficialis. Kemudian yang kedua ada ovarium, yang ketiga ada tuba uteri, kemudian gambar keempat ligamen teres uteri, kemudian yang 12 arteri ovarica, kemudian yang 13 ada ligamen suspensorium ovari, ada arteri iliaca interna, ada nodi lumbales, yang nomor 23 itu ada nodi iliaca externa, kemudian yang 24 itu ada nodi inguinales, kemudian yang 25 ada pars abdominalis aortae, kemudian yang ke-26 itu ada arteri iliaca externa, dan nomor 27 itu nodi sacralis, dan nomor 28 itu nodi iliaca interna. Kemudian aspek klinisnya merupakan suatu penyakit, ada namanya karsinoma cervix uteri, merupakan suatu penyakit yang sering pada wanita. Itu tumor atau aliran limfatikus melalui nodi limfatiki iliaca interna dan nodi limfatikus iliaca communis. Kemudian yang kedua ada ovarium. Ovarium itu organ sitogenik atau menghasilkan ovum pada saat pubertas, termasuk kelenjar endokrin karena menghasilkan hormon. Kemudian hormonnya itu ada estrogen, ada progesteron yang mempengaruhi pertumbuhan genitalia externa dan menstruasi. Kemudian bagian ovarium ada facies medialis, ada lateralis, kemudian margo mesovarian atau yang bagian anterior, kemudian margo posterior atau margo libera, kemudian extremitas tubalis, kemudian extremitas uterina. Kemudian terletak dalam fossa ovarica dibatasi oleh yang ventral itu oleh arteri umbilicalis, kemudian dorsal oleh ureter dan arteri iliaca interna, kemudian yang cranial terdapat fossa iliaca externa. Kemudian fiksasi ovarium, yang pertama mesovarium, lipatan peritoneum menghubungkan margo mesovarian ovari dengan bagian dorsal plicata. Kemudian ligamen suspensorium ovari melekat pada ekstremitas tubalis ovari, berjalan ke kraniolateral, menyilang fasa iliaca externa dari sebelah ventral, menghilang menjadi jaringan ikat yang menutupi musculus psoas major. Kemudian di dalamnya berjalan fasa ovarica dan plexus nervosus ovaricus. Kemudian ada ligamen ovari proprium yang melekat pada ekstremitas uterina ovari ke corpus uteri, kemudian caudodorsal dari tempat masuk tuba uterina ke dalam uterus, berisi serabut otot polos. Kemudian ini ada tampak superior, peritoneum utuh, dan yang bawah itu peritoneum dan uterus ketika diangkat. Kemudian ada vaskularisasi ligamen nervus ovarium. Yang pertama ada cabang arteri ovarica melalui ligamen suspensorium ovari masuk plicata mesovarium menuju hirus ovari. Kemudian ramus ovaricus arteri uterina di dalam plicata ke arah mesovarium. Kemudian vena dari plexus venosus, yang sinistra itu ada vena ovarica sinistra, kemudian ke vena renalis sinistra, akhirnya ke vena cava inferior.
Kemudian dekstra, tanpa melalui vena renalis dekstra, langsung masuk vena cava inferior. Kemudian inervasi, ada plexus nervosus ovaricus atau otonom, kemudian alir limfe mengikuti fase ovarika ke ligamen lumbalis. Kemudian tuba uterina atau fallopian ada kiri dan kanan yang fungsinya membawa ovum dari ovarium ke kavum uteri, kemudian mengalirkan spermatozoa dalam arah berlawanan, kemudian fertilisasi terutama pada ampula tuba uterin, kemudian dari bahasa Yunani atau salping berarti trompet atau tubulus. Kemudian bagian tuba uterina fallopi. Ada 4 bagian dari uterus ke arah ovarium. Yang pertama, pars uterina tubae itu berakhir di dalam kavum uteri sebagai ostium uterinae tubae ke arah medial. Lumen tuba semakin mengecil pada ostium uterina tubae diameter kurang lebih 1 mm. Kemudian isthmus tubae terpendek, lebih sempit dinding, lebih tebal daripada ampula. Kemudian ampula tubae terpanjang dan terlebar dari tuba, sedikit berkelok-kelok, dinding relatif tipis. Kemudian yang keempat itu infundibulum tubae, bagian akhir timbulan tonjol langsing, tipis dan tidak teratur fimbriae. Salah satu terpanjang melekat pada polus tubalis ovari fimbria ovarica. Kemudian di sini ada pertemuan ampula tuba fallopi yang ada arah panahnya itu. Kemudian yang pertama ini ada uterina, tuba uterina. Kemudian yang pertama ada vaskularisasi dari ramus tubalis arteri uterina dan ramus tubalis arterina ovarica. Itu yang kecil. Kemudian vena mengikuti arterinya. Dan diinervasi oleh plexus ovaricus dan plexus hypogastricus inferior. Kemudian aliran limfe itu mengikuti arteri menuju ke ligamen lumbalis atau aorticus. Kemudian aspek klinisnya itu ada penumbuhan yang terjadi di luar tuba fallopi. Jika ini tetap dipertahankan, akan mengancam organ terdekat dan menyebabkan kehilangan darah yang mengancam jiwa. Jadi penumbuhan pada tuba fallopi itu jika dipertahankan lebih lama dan tidak diangkat, itu akan semakin membesar, itu akan mengancam organ terdekat dan menyebabkan kehilangan darah. Kemudian vagina, organ kopulasi wanita, jalan lahir dan sebagai ductus excretorius dari hasil menstruasi. Hubungannya ke atas dengan uterus dan ke kaudal membuka pada vestibulum vaginae pada lubang introitus vagina. Kemudian vagina ini sangat elastis, tabung yang membentuk sudut kurang lebih 60 derajat dengan bidang horizontal, tapi posisi ini berubah sesuai dengan isi vesika urinaria. Kemudian hubungan vagina dan sekitarnya. Yang pertama ada fasies anterior dengan vesika urinaria, ureter dan uretra di mana 2/3 bagian kaudalnya itu tertanam pada dinding ventral vagina. Kemudian yang kedua ada fasies posterior, itu berhubungan dengan excavatio recto uterina, di bawahnya terdapat jaringan ikat relatif avaskular atau sedikit pembuluh darah. Kemudian yang ketiga ada fasies lateralis vaginae, itu melekatnya ligamen kardinal berhubungan dengan ureter dan arteri uterina. Kemudian kaudal itu vagina melekat pada setrum tendineum, kemudian musculus pubococcygeus atau melingkari kaudal vagina kurang lebih 3 cm, kranial dari
introitus vagina dan berfungsi sebagai sphincter. Kemudian kaudal dari diafragma pelvis. Vagina ini berhubungan dengan vestibularis major, bulbus vestibuli, dan musculus bulbocavernosus. Kemudian ada himen. Himen itu lipatan mukosa yang menutupi sebagian dari introitus vagina. Ada beberapa bentuk, yaitu anularis, lobatus, semilunaris, elastica, fimbriatus, cibriformis, dan septus. Kemudian himen yang tidak berlubang dikatakan himen imperforatus. Kemudian sisa dari himen yang robek disebut sebagai carunculae hymenalis. Kemudian vaskularisasi vagina itu yang bagian kranial itu ada arteri uterina. Kemudian yang tengah itu ada arteri vaginalis 2-3 buah. Dari arteri iliaca internal untuk dinding anterior dan posterior. Kemudian beranastomose longitudinal ke arteri azygos. Kemudian yang bagian kaudal itu ada arteri bulbi vestibuli. Kemudian untuk vena itu ke plexus venosus vaginalis, ke plexus venosus uterina, dan plexus venosus vesica. Kemudian aliran limfe itu yang bagian kranial, kemudian tengah mengikuti arteri vaginalis ke ligamen iliaca interna, kemudian yang kaudal, dan dari himen ke ligamen inguinalis superficialis. Untuk yang ke kranial itu mengikuti arteri uterina ke ligamen iliaca externa dan interna. Kemudian untuk kaudal mengikuti arteri vaginalis ke ligamen sacralis dan ligamen iliaca communis. Kemudian diinervasi oleh plexus nervosus uterovaginalis. Ini ada organ genitalia eksternal feminina. Kemudian organ genitalia eksternal feminina itu ada mons pubis, klitoris, labium majus, labium minus, dan himen. Kemudian rima pudendi. Rima pudendi itu ada tempatnya itu di celah antara dua labium mayor. Kemudian vestibulum vagina itu celahnya itu antara dua labium minor. Kemudian yang pertama itu introitus vagina. Yang kedua ada ostium uretra externa. Kemudian muara gland Bartholins. Kemudian muara gland parauretal. Kemudian selanjutnya ada mons pubis. Mons pubis itu bentuknya bulat, tonjolan lemak. Kemudian di depan itu ada simpisis pubis. Kemudian ada tuberculum pubicum. Kemudian rami pubica superior. Kemudian jaringan lemak subkutan itu bertambah pada pubertas. Kemudian menurun sesudah menopause. Lanjutan dinding anterior abdomen. Kemudian mons pubis ini berambut pada pubertas. Kemudian labia mayora itu lipatan tonjolan kulit, mengandung jaringan kendor subkutan, otot polos, dan ujung ligamen teres uteri. Kemudian fasies eksternal pada dewasa berbig bang, banyak glandula sebasea, kemudian berambut. Kemudian fasies interna itu halus merah muda dan tidak berambut. Ke anterior itu membentuk komisura anterior, kemudian ke posterior itu tidak bersatu menuju sentrum tendineum. Kemudian sesudah persalinan itu biasanya tidak tampak. Kemudian kedua labia mayor ini membentuk rima pudendi. Kemudian labia minor itu lipatan kulit tak berlemak, tidak berambut, kemudian mengandung jaringan erektil dan pembuluh darah, kemudian membentuk vestibulum vagina dengan orificium uretra externum. Kemudian yang kedua introitus vagina. Ke anterior itu adalah lamina medial membentuk frenulum klitoris. Kemudian untuk bagian lateral itu membentuk prepotium klitoris yang menutup atau menyembunyikan glans klitoris. Kemudian
ke posterior atau virgin, membentuk frenulum labia minora. Kemudian permukaan dalam merupakan kulit lembab berwarna merah muda seperti membran mukosa, banyak sebasea dan ujung saraf sensorik. Kemudian klitoris itu organ erektil di mana labia minor bertemu di anterior. Kemudian terdiri dari radix dan corpus, sepasang corpora cavernosa dan glans klitoris. Kemudian corpus dan glans klitoris panjang 2 cm dan diameter 1 cm. Kemudian tidak berfungsi untuk perkemihan. Kemudian sebagai organ seksual arousal dan sangat sensitif dan dapat membesar pada rangsangan taktil. Dan glans klitoris merupakan bagian yang sangat banyak di informasi saraf sensorik. Kemudian vestibulum vaginae dibentuk di antara labia minora dan tempat muaranya itu pada orificium uretra externa. Itu terletak 2-3 cm posterior inferior glans klitoris, anterior introitus vagina, dan di tiap sisinya itu bermuara ke ductus glandula parauretralis. Kemudian untuk introitus vagina itu lipatan anular membran mucosa dan sisanya disebut carunculae hymenalis. Kemudian yang ketiga ada glandula vestibulum mayor dan minor. Kemudian ada bulbus vestibuli. Sepasang massa jaringan erektil panjangnya itu 3 cm terletak di sisi introitus vagina. Di superior atau profundus tidak di dalam, tapi tidak di dalam labia minor. Dan di inferior itu membran perinealis tertutup di inferior dan lateral oleh musculus bulbus spongiosa. Kemudian glandula vestibuli itu ada mayor sama minor. Kalau mayor itu bentuknya bulat, kemudian berkelanjutan di posterior bulbus vestibuli dan sebagian tertutup pada musculus bulbus spongiosa. Kemudian ductus berjalan profundus dari bulbus. Kemudian bermuara pada 2 sisi introitus vagina dan menghasilkan sekret mukosa pada saat seksual arousal. Kemudian untuk minor itu di antara orificium uretra externa dan introitus vagina. Kemudian sifatnya itu melembabkan labia dan vestibulum vagina. Kemudian arterialisasi dan aliran limfe genitalia externa feminina. Untuk yang pertama ada arteri pudenda interna itu kulit, genitalia externa, sama musculus perineum. Kemudian yang kedua ada vena pudenda interna, yang ketiga ligamen inguinalis superficialis, dan yang terakhir ada glans klitoris dan labia minor, juga ke ligamen inguinalis profundus, langsung ke ligamen iliac interna. Ada beberapa gambar. Kemudian inervasi genitalia externa feminina itu ada anterior, posterior, introitus vagina, dan perineum superficialis, kemudian musculus perineum profundus, dan sensasi klitoris. Kemudian bulbus vestibuli dan corpus erectil klitoris. Untuk yang anterior itu ada mons pubis dan labia anterior. Untuk aspek klinisnya itu episiotomi adalah insisi pada bagian genitalia externa feminim atau pudenda melalui jaringan perineum untuk memperluas saluran vulva selama mengeluarkan bayi. Kemudian ini ada gambar. Ini diterangkan beberapa gambar. Ini organ genitalia feminim
yang tampak anterior. Jadi dinding anterior ini dibuka untuk memperlihatkan portio vaginalis cervicis. Baik, terima kasih. Sudah, ini beberapa organ. Yang terakhir, saya tutup. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Jessica Claudia Biskel dari NIM 513250295. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang organ genitalia maskulina. Yang pertama ada eksternal sama internal. Untuk yang eksternal itu ada penis sama skrotum. Kemudian yang internal itu ada testis, epididymis, ductus deferens, vesicula seminalis, prostata, sama uretra. Kemudian sekarang membahas yang eksternal yaitu ada penis dan skrotum. Untuk penis sendiri itu dia dibagi dua, ada pars libera, pars avisa, sama pars occulta radix atau pars fixa. Untuk pars libera ada corpus penis dan glans penis. Kemudian untuk pars occultanya itu ada 2 cucra dan 1 bulbus. Kemudian lapisan-lapisan penis, yang pertama ada cutis, kemudian ada tunica albugenia, sama ada corpora penis. Untuk cutisnya ada subcutisnya, ada fascia penis, yang superficialis itu ada fascia penis itu ada yang superficialis, vena dorsalis superficialis penis. Kemudian untuk fascia penis yang profundus atau bux fascianya ada dorsal penis dan vena dorsalis penis profundus. Kemudian ini ada gambar-gambarnya. Kemudian di sini ada membahas pars libera atau glans penis. Jadi glans penis itu lanjutan dari corpus spongiosum. Kemudian untuk kolumnya dia itu pemisah dari glans dan corpus. Jadi kolum itu pemisah antara glans dengan corpusnya. Kemudian ada corona glandis itu peninggian atau bulatan corona glandis itu yang bulatan itu. Kemudian ada orificium uretae externum. Kemudian dia ditutupi oleh peripetium penis. Kemudian untuk lapisan dalam preputium itu tidak ada rambutnya, tetapi terdapat glandula preputialis dari tison yang menghasilkan smegma atau phimosum. Kemudian frenulum preputium penis penghubung antara glans dengan preputium di bagian ventral penis. Kemudian di sini membahas pars libera atau corpus. Pars libera corpus itu ada corpora cavernosa penis sama corpus spongiosa penis. Kemudian untuk corpora cavernosa penis itu dia dibungkus oleh tunica albugenia, kemudian berisi sinusoid yang dipisahkan oleh septa yang disebut trabecula, dan ada dua yang dipisahkan oleh septum penis. Septum penis itu yang tengah yang memisahkan ini. Kemudian untuk corpus spongiosa penisnya ada corpora cavernosa uretra yang dilalui oleh uretra, dan tunica albugenia itu lebih tipis. Kemudian ada radix penis. Radix penis itu tidak bergerak, terdapat dalam spatium perineus superficial, kemudian ada jaringan erektil, kemudian ada grus penis atau musculus ischiocavernosus. Itu sebagai corpora cavernosa penis. Kemudian bulbus penis itu terletak antara dua
kedua celura, kemudian fascia lateralis dan inferior bulbus tertutup oleh musculus bulbus spongiosa. Nah, bulbus penis ke caudal jadi corpus spongiosus. Jadi kalau udah bulbus penis itu ke caudal, dia namanya jadi corpus spongiosa. Kemudian vaskularisasi penis, itu ada arteri bulbaris penis, kemudian arteri profunda penis, itu ada di dalam corpus cavernosum. Maaf, untuk arteri profunda penis kalau udah di dalamnya corpus cavernosum itu dia menjadi arteri helicinea. Kemudian ada arteri dorsalis penis, ya berjalan profundus di fascia penis profundus di dorsal penis di antara vena dan nervus dorsalis penis. Kemudian di sini ada genitalia externa, yaitu ada arteri skrotum yang terletak di dorsal penis dan dia terbagi dua oleh rapi skroti dan septum skroti. Kemudian ya untuk sinistranya dia lebih rendah, kemudian mempunyai lapisan kutis dan subkutis. Kemudian berisi ada testis, epididymis, dan sebagian funiculus spermaticus. Dan untuk kutis, dia itu kulit tipis, kemudian berpigmen yaitu berwarna, kulitnya tipis, kelenjar sebagea dan keringat banyak. Dia itu ada kelenjar sebagea, kemudian keringatnya banyak dan sedikit rambut. Kemudian untuk subkutisnya, yaitu terdapat tunika dartos, kemudian terdiri sabut otot polos, kemudian lanjutan dari fascia perineum superficialis dan fascia penis superficialis, kemudian terpisah dari fascia supramatica eksterna oleh jaringan ikat kendor yaitu hidrokel, kemudian membentuk septum skroti dan mempengaruhi bentuk skrotum. Kemudian untuk yang mengendor itu ada tunika dartos relaksasi. Kalau dia kendor itu berarti tunika dartos relaksasi itu biasanya karena cuacanya panas, tetapi kalau mengkerut itu ya tunika dartos kontraksi. Jadi kalau mengendor itu tunika dartosnya relaksasi, kalau mengkerut itu tunika dartosnya kontraksi. Biasanya kalau untuk mengkerut itu karena cuaca dingin, olahraga, dan seksual. Tetapi kalau mengendor itu karena cuaca panas. Baik, kemudian lapisan pembungkus testis itu yang pertama adalah kulit skrotum, kemudian kedua tunika dartos, ketiga fascia spermatica externa dari moae, kemudian keempat fascia cremastica dari moae. Untuk fascia cremastica itu isinya otot, karena otot yang ke bawah. Kemudian fascia spermatica interna itu dari fascia transversa abdomen. Jadi fascia spermatica itu lanjutan dari fascia transversa abdomen. Kemudian tunica vaginalis dari peritoneum dibagi dua, yang satu parietalis, periocrium, dan yang kedua visceralis, yaitu epiorchium. Ruangan di antaranya yaitu ada sinus vaginalis atau testis, kemudian yang ketujuh tunika albugenia. Kemudian untuk vaskularisasi skrotum itu untuk ventral itu ada arteri pudenda eksterna, untuk dorsalnya arteri skrotalis posterior, dan ada arteri spermatica interna. Untuk inervasi skrotum itu untuk ventral ada nervus ilioinguinalis dan rectus genitalis, nervus genitofemoralis. Untuk dorsalnya ada nervus scrotalis posterior dan nervus cutaneus femoris. Baik, untuk genitalia interna akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu tentang genitalia interna. Genitalia interna sendiri ada testis dan epididymis. Testis terdapat dua buah testis, sinistra dan dextra. Organ eksokrinnya ada spermatozoa, untuk organ endokrinnya ada testosteron.
Testis terbungkus oleh tunika albuginea di bagian profundus dan tunika vaginalis di bagian superficialnya. Berasal dari abdomen, yaitu undesensus testis. Untuk vaskularisasinya berasal dari arteri spermatica interna testicularis. Ini untuk bagian-bagian di testisnya. Selanjutnya untuk epididymis. Bentuk dari epididymis sendiri seperti huruf C, terletak di fasies posterior, terdiri dari caput, korpus, dan kauda. Fungsinya sebagai tempat pematangan dan penyimpanan spermatozoa. Ini untuk bentuk epididymisnya seperti ini. Ya, ini ductus. Selanjutnya funiculus spermaticus. Funiculus spermaticus atau spermatic cord merupakan struktur yang membungkus ductus deferens, mengikuti testis dan epididymis saat descensus, mulai dari canalis inguinalis berakhir di fasies posterior testis. Funiculus sinistra sangat panjang. Isi dari funiculus sinistra yang pertama ada ductus vas deferens, arteri spermatica interna atau arteri testicularis, plexus venosus pampiriformis, pembuluh limfe, arteri deferentialis dan arteri cremasterica, ramus genitalis, nervus genitofemoralis, processus vaginalis peritonei. Untuk lapisan dari funiculus spermaticus ada fascia spermatica interna, lanjutan dari fascia transversa abdominalis. Fascia cremastica mengandung musculus cremasterica, lanjutan dari musculus abdominis internus. Dan lapisan ketiga ada fascia spermatica externa, lanjutan dari fascia musculus obliquus abdominis externus. Kranial melekat pada crura annulus inguinalis subcutanea. Ductus deferens dan vesicula seminalis. Ductus deferens merupakan lanjutan dari ductus epididymis, mulai dari kauda berkelok-kelok lalu lurus dekat fasies posterior. Dikelilingi oleh plexus pampiriformis, ke kranial menuju annulus inguinalis, masuk ke cavum pelvis. Menjelang ureter di ventral, vasektomi, di fundus vesika urinea berada medial dari ureter dan vesicula seminalis. Membentuk ampulla ductus deferens, mengecil dekat glandula prostatica, membentuk ductus ejaculatorius bersama ductus excretorius, vena seminalis. Vaskularisasinya berasal dari arteri deferentialis dan arteri rectalis media. Selanjutnya, vesicula seminalis. Vesicula seminalis berbentuk kantong bergelembung, menghasilkan seminal fluid. Ada dua dan terbungkus jaringan ikat fibrosa serta muskular. Vaskularisasinya dari arteri rectalis media. Untuk topografinya, kranial tertutup peritoneum, terpisah dari rektum, lateral dari ureter dan ampulla ductus deferens, medial dari plexus venosus facialis. Selanjutnya untuk ductus ejacularis, gabungan dari ductus deferens dan ductus excretorius vesicula seminalis. Ini glandula prostat, merupakan glandula prostat terdiri dari kelenjar tubulo-alveoler, terletak di cavum pelvis subperitoneal, menghasilkan seminal fluid, dibungkus oleh musculus prostaticus dan jaringan fibrosa. Vaskularisasinya berasal dari arteri vesicalis inferior, arteri rectalis media, arteri pudenda interna. Untuk pembagian lobusnya, dua lobus lateralis, lobus anterior, lobus posterior, dan lobus medius. Selanjutnya, glandula parauretralis. Yang pertama ada glandula bulboretralis Cowperi. Ada dua, terletak dalam musculus sphincter uretra. Yang kedua ada glandula parauretralis litri, terletak sekitar orifisium uretra eksterna, raja singa atau infeksi. Glandula bulboretralis Cowperi di bagian sebelah sini. Selanjutnya untuk uretra maskulina ada 3 bagian, ada pars prostatica, pars membranacea, dan pars spongiosa atau cavernosa. Untuk pars prostatica uretra terjadi pelebaran. Crista uretralis, colliculus seminalis bermuara di ductus ejaculatorius dan utriculus prostaticus. Sinus prostaticus bermuara di kelenjar prostat.
Pars membranaceae uretra menembus diafragma UG paling sempit dan dikelilingi oleh musculus sphincter uretra eksternal. Untuk pars spongiosal terbagi menjadi 3 bagian, ada pars bulbaris, pars pendulosa, dan yang terakhir ada fossa navicularis. Baik, sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.